Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Indah Malfaelas. Nah, kali ini aku akan membahas tentang administrasi keuangan. Mari kita simak, semoga ilmu kita semakin bertambah. Dan jangan di skip ya kawan-kawan. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you. Pengertian administrasi keuangan. Manajemen yang mengatur uang, yang mengelola dana, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam mengurus keuangan disebut dengan keuangan. Pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang dibukukan oleh ketatausahaan keuangan, maka manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, pelaporan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan di sekolah. Substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan sekolah disebut dengan manajemen keuangan. Kegiatan keuangan dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengendalian, pengorganisasian. Manajemen keuangan sekolah. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Agar tujuan tersebut tercapai, maka di dalam manajemen keuangan sekolah diperlukan keterampilan kepada sekolah untuk mendapatkan sumber dana yang memadai, mengalokasikan dana secara tepat, memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan keuangan secara benar sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku, dan menempatkan bendahara yang menguasai masalah pembukuan dan ketentuan penggunaan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. B. Prinsip-prinsip keuangan sekolah. Yang pertama, prinsip transparan. Mengandung makna bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah harus ada keterbukaan, dalam artian memberikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang dari mana sumber data diperoleh, berapa jumlahnya, untuk apa dana itu digunakan, dan bagaimana rincian penggunaannya, serta pertanggungjawabannya. Yang kedua, prinsip efisiensi. Penggunaan sumber daya keuangan yang ada harus betul-betul tepat guna, yaitu sesuai antara yang dikeluarkan dengan yang dihasilkan. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Setiap sumber daya keuangan sekolah yang digunakan harus dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun secara normatif. Proses administrasi keuangan. Proses administrasi keuangan dilakukan dengan yang pertama, penyusunan RPS, rencana pengembangan sekolah. RPS ini adalah suatu hal yang sangat penting dan harus ada di setiap sekolah, karena RPS ini dijadikan sebagai pedoman baik secara terus-menerus maupun tidak, dengan tujuan agar kurangnya risiko dan mempermudah untuk kegiatan ke depannya. Yang harus ada pada penyusunan RPS adalah yang pertama, dalam lingkungan yang berada di sekolah harus bisa menyesuaikan. Yang kedua, dapat dijangkau dengan situasi pendidikan. Yang ketiga, pendidikan sangat berguna untuk masa depan. Yang keempat, menata kesenjangan butir 2 dan butir 3. Yang kelima, mempersiapkan rencana. Yang keenam, adanya kegiatan untuk mengurus kegiatan di masa tahunan. Dan yang ketujuh, melakukan pengawasan. Rencana pengembangan sekolah atau RPS merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting, yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang yaitu 20 tahun, jangka menengah 5 tahun, maupun jangka pendek 1 tahun.
Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS memiliki fungsi amat penting guna memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka pencapaian tujuan sekolah yang lebih baik untuk peningkatan dan pengembangan dengan risiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Standar Nasional Pendidikan atau standar kelulusan, kurikulum, proses pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian pendidikan merupakan substansi penting dalam sistem pengelolaan sekolah yang harus direncanakan sebaik-baiknya dan diakomodir dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Kedua, penyusunan RKAS. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang telah disetujui oleh pihak sekolah serta disahkan oleh Dinas Pendidikan. RKAS ini berlaku untuk masa tahun ajaran yang terdapat anggaran belanja yang tercantum dalam RKAS. Apa sih tujuan dari penyusunan RKAS? Mari kita bahas. Yang pertama, memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah. Yang kedua, merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang. Ketiga, menjamin tercapainya integritas, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan-kegiatan sekolah. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan hal dukungan dan pengawasan. Yang keenam, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat beserta hal dukungan finansial. Yang ketujuh, menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab sangat diperlukan yang dapat berupa tanggung jawab terhadap sekolah, pemerintah, masyarakat, guru yang ikut serta dalam hal yang berkaitan dengan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan. Apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta sebagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, pemeriksaan dan pelaporan. Pertama, memeriksa keuangan. Dilakukan dengan penelitian pada administrasi yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran. Pemeriksaan dapat dilakukan secara dalam satu kali dalam 1 minggu maupun 1 bulan agar dapat perhitungan tidak rumit. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul kebentrokan baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya, sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Kedua, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban keuangan ini yang sangat penting
agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan untuk apa, untuk kegiatan apa, dan dapatkah terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, serta jelas kemana uang masuk dan uang keluar dalam acara yang telah dilaksanakan. Sampai pada materi terakhir, yaitu peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Penanggung-jawaban biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka. Juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan penanggung-jawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Dan yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintah. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Yang kelima, membuat laporan perencanaan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau yang disingkat dengan RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau yang disingkat dengan BOS. Dan yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPH. Dan yang ke-8, membagikan gaji atau rapel. Yang ke-9, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum.